Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Tetap semangat belajar ya. Kembali lagi dengan Ibu Hayatul Mardiah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep gerak. Simak dengan baik ya. Tahukah kamu bahwa di dunia ini sebetulnya tidak ada benda yang betul-betul tidak bergerak loh? Semua benda yang ada di dunia ini sebetulnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Hah? Bagaimana hal ini bisa terjadi ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep gerak materi IPA kelas 8 semester 1. Nah, Ananda semua, tentu kamu pernah menaiki bus dari terminal kan? Nah, ketika bus yang kamu tumpangi mulai berangkat, orang-orang yang berada di terminal mengatakan bahwa kamu bergerak meninggalkan mereka. Tetapi orang yang berada di sebelahmu di dalam bus mengatakan bahwa kamu tidak bergerak. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya? Jadi sebenarnya kamu bergerak atau tidak bergerak? Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya kamu melakukan keduanya. Hah? Kenapa bisa begitu? Orang lain mengatakan kamu bergerak atau tidak bergerak tergantung terhadap apa mereka membandingkan kedudukanmu. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila posisi atau kedudukannya berubah dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap diam. Nah, sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding itulah yang disebut dengan titik acuan. Sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, berdasarkan ilustrasi di awal tadi, maka titik acuan orang-orang yang berada di terminal adalah terminal tempat mereka berada. Sedangkan titik acuan orang-orang yang berada di sebelahmu di dalam bus adalah bus itu sendiri. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapatkah Ananda menyebutkan sebenarnya gerak itu apa sih? Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, karena definisi ini, gerak memiliki satu titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik awal dari suatu benda. Contohnya, sebuah apel berada di atas pohon. Hal ini menunjukkan bahwa titik acuan atau titik awal dari apel. Kemudian, apel tersebut jatuh. Itu merupakan titik akhir dari apel tersebut. Contoh lainnya, sebuah mobil berada di titik A. Itu merupakan titik acuan atau titik awal mobil. Lalu mobil tersebut bergerak menuju titik B. Titik B merupakan titik akhir dari mobil tersebut. Secara konsep, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah terlihat bergerak. Contohnya, saat kita berada di dalam bus, pohon-pohon yang berada di pinggir jalan seolah-olah berlari meninggalkan kita, padahal yang sebenarnya bergerak adalah bus. Sedangkan gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap acuannya. Suatu benda bisa dikatakan bergerak dari pengamat A, namun bisa juga dikatakan benda tersebut diam dari pengamat B. Contohnya adalah ilustrasi bus yang berada di terminal tadi. Orang-orang yang berada di dalam terminal mengatakan bahwa bus yang kamu naiki dan kamu yang berada di dalam bus itu bergerak. Sedangkan orang yang berada di dalam bus di sebelah kamu mengatakan bahwa kamu diam. Benda yang bergerak pasti memiliki lintasan-lintasan tertentu. Berikut merupakan macam-macam gerak berdasarkan lintasannya, yaitu yang pertama gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas materi mengenai gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Contohnya, mobil yang melaju pada jalan raya. Adapun besaran-besaran pada gerak yang harus kamu ketahui, yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan perpindahan? Sebuah mobil berjalan dari rumah menuju sekolah sejauh 100 meter. Berapakah besar perpindahan yang dialami oleh mobil tersebut? Nah, untuk dapat menghitung besar perpindahan yang dialami, simak penjelasan berikut ya. Rumah dinyatakan sebagai posisi awal atau X0 dengan angka 0 meter.
Sedangkan sekolah dinyatakan sebagai posisi akhir atau XT dengan angka 100 meter. Untuk menghitung besar perpindahan, kita dapat menggunakan rumus delta X sama dengan X0 dikurang XT. Maka setelah dilakukan perhitungan, besar perpindahan yang dilakukan oleh mobil adalah 100 meter. Oke Ananda, sekarang kita kembali ke analogi pertama. Sebuah mobil bergerak dari rumah menuju sekolah sejauh 100 meter. Tak lama kemudian, mobil tersebut kembali ke rumah sejauh 100 meter. Nah, berapa besar jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Untuk menghitung jarak, perhatikan uraian berikut. Jarak didefinisikan sebagai total panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jarak dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta S sama dengan S1 ditambah S2. Maka berdasarkan hasil perhitungan, total jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 200 meter. Oke, untuk memastikan bahwa kamu benar-benar sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan berikut. Dara ingin membeli baju di toko baju yang berada sejauh 40 meter dari tempatnya berada. Sekarang Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju. Namun tiba-tiba temannya menelpon untuk datang ke toko bunga yang berada 30 meter dari toko baju. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Dara dari toko mainan ke toko bunga? Berapakah besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Oke, sekarang Ananda sudah benar-benar paham kan apa itu jarak dan perpindahan? Selanjutnya, besaran gerak yang akan kita bahas adalah kecepatan dan kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh yang dibutuhkan oleh suatu benda bergerak. Kelajuan termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi dengan selang waktunya. Nah, perpindahan ini termasuk dalam besaran vektor loh, yaitu besaran yang memiliki nilai dan satuan serta harus ditunjukkan dengan arah benda tersebut bergerak. Nah, dalam bahasa Inggris, kelajuan disebut dengan speed, sedangkan kecepatan disebut dengan velocity. Nah, Ananda, untuk lebih jelasnya, simaklah ilustrasi berikut. Ketika Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju sejauh 20 meter dan diketahui waktu yang dibutuhkan Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju, maka muncul pertanyaan lagi. Seberapa cepat Dara sampai ke toko baju? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda berjalan dinyatakan dengan kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak, atau secara umum dituliskan dengan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Adapun satuan dari kelajuan adalah meter per second. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelajuan Dara? Kita mengetahui bahwa jarak dari toko mainan ke toko baju adalah sebesar 20 meter. Dan waktu yang dibutuhkan Dara adalah 20 detik. Nah, dari persamaan sebelumnya, V sama dengan S per T, maka V sama dengan 20 meter per 20 detik, yaitu 1 meter per second. Nah, Ananda, perlu diketahui bahwa kita belum membahas arah ketika berbicara tentang kelajuan. Bagaimana jika saya mengatakan Dara berjalan 1 meter per second ke arah kanan? Nah, ketika kita berbicara kelajuan dan arah, maka kita berbicara mengenai kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan juga meter per second. Dari pengertian kecepatan tersebut, maka kita dapat merumuskan kecepatan sama dengan perpindahan per waktu,
atau V sama dengan S per T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan darah? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan darah adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik, sehingga V sama dengan S per T. Maka V sama dengan 20 meter dibagi 20 detik, sama dengan 1 meter per second. Oke Ananda semua, besaran dalam gerak yang terakhir yang akan kita bahas adalah percepatan dan perlambatan. Apa ya itu percepatan dan apa bedanya dengan perlambatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu. Lalu apa bedanya dengan perlambatan? Kalau percepatan, maka kecepatan benda akan bertambah setiap satuan waktu. Sedangkan perlambatan, maka kecepatan benda akan berkurang. Oke Ananda, itulah besaran-besaran yang harus kamu ketahui dalam gerak. Oke, kita kembali ke uraian pertama tadi. Bahwasanya dalam gerak terbagi menjadi 3 berdasarkan lintasannya, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak benda yang berada pada lintasan yang lurus disebut dengan gerak lurus. Gerak lurus itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa ya bedanya? Gerak lurus dengan kecepatan yang selalu tetap dan tidak mengalami percepatan disebut gerak lurus beraturan. Contohnya, gerak mobil-mobil mainan yang dijalankan dengan baterai pada lintasan yang lurus, atau gerak mobil yang berada di jalan tol yang penunjukan speedometernya tetap. Sedangkan gerak lurus yang mengalami kecepatan yang berubah-ubah dan percepatannya tetap atau konstan, maka disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang dilempar secara vertikal ke atas ataupun gerak benda yang jatuh bebas. Nah, bagaimana Ananda semua? Sekarang kamu sudah paham kan bagaimana konsep gerak? Bagaimana besaran-besaran yang ada pada gerak, serta macam-macam gerak yang ada pada lintasan yang lurus. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.